Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Bonike Sieten Langit Anggu. Cepat pergi. Ekspresi Hunya berubah saat tubuh Xiao Yan tidak berubah menjadi apa-apa. Sebuah tangisan terdengar, dan tubuhnya segera berbalik tanpa ragu-ragu dan mencoba untuk berlari menjauh. Hun Li yang berwajah gelap dan suram dengan cepat mengikuti dari belakang. Penyergapan yang mereka lakukan dengan susah payah tidak hanya gagal, tetapi mereka telah mendarat dalam jebakan yang dibuat oleh duo Xiao Yan. Sejak kamu datang, mengapa kamu begitu terburu-buru pergi? Namun, mereka berdua baru saja berbalik saat sosok perlahan muncul di belakang mereka. Melihat wajah tersenyum itu, siapa lagi selain Xiao Yan? Enya. Ekspresi Hunya tenggelam saat dia melihat Xiao Yan menghalanginya. Dia mengguncang lengan bajunya, dan rantai hitam pekat yang tebal melesat seperti ular berbisa. Itu memancarkan suara angin bersiul saat menembak langsung ke arah kepala Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum saat melihat serangan Hunya. Kakinya menginjak udara kosong dan tanah tiba-tiba meledak. Pilar lava setinggi 10 kaki melesat ke langit sebelum bertabrakan dengan keras dengan rantai hitam gelap. Sementara Hunya dan Hun Li diblokir oleh Xiao Yan, Sun Er dengan cepat mengambil inti energi bintang 9 itu. Tubuhnya bersinar dan muncul di belakang duo Hunya. Dia menjelaskan dengan senyum dingin, "Oh, kami merasa itu aneh. Tubuh energi bintang 9 cukup langka. Kalian berdua tidak akan membiarkan tubuh energi bintang 9 pergi, namun mengapa kalian berdua tidak melakukan apa-apa karena kalian telah merencanakan penyergapan?" Ekspresi Hunya dan Hun Li menjadi suram. Mata mereka dipenuhi dengan hawa dingin yang pekat. "Kamu juga menjadi lelah setelah melarikan diri selama hampir setengah bulan, kan?" Xiao Yan sedikit tertawa. "Kami memang sedikit kesal. Serangan diam-diam hanyalah upaya untuk menyelamatkan kekuatan kami. Karena ini tidak berhasil, kami akan membunuhmu saja." Wajah Hunya gelap dan pekat. Dia menoleh dan berkata, Aku akan menghentikannya." Xiao Yan akan diserahkan padamu. "Tenang, tadi saya rugi karena ketahuan. Kali ini, aku akan memotong kedua lengannya." Hunya berbicara dengan senyum garang. Kekuatannya tidak lebih lemah dari Guyao. Menambahkan teknik aneh dari klan Hun, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk membunuh Xiao Yan selama Xiao Yan tidak diberi kesempatan untuk melepaskan skill Dou kelas Tian yang sangat kuat atau skill Dou Lotus Api itu. "Ayah." Hunya mengangguk. Matanya dingin saat mereka melihat Xiao Yan. Setelah itu, dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya. Dou Qi hitam-hitam yang agung melonjak keluar. Tubuhnya berubah menjadi petir yang melesat menuju Sun Er. Xiao Yan Ye, hati-hati. Beri aku sedikit waktu. Mata cantik Sun Er menjadi dingin saat dia melihat Hunya menyerbu. Dia mengeluarkan teriakan lembut saat nyala api emas tiba-tiba naik di tangannya. Dia bertabrakan dengan Hunya tanpa memberi jalan. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas saat dia melihat keduanya mulai bertarung. Matanya tenang saat mengamati Hun Li yang tampak garang. Hun Li adalah bintang Dou Uzun kelas 8. Namun, dia kehilangan satu lengannya, dan kekuatan bertarungnya melemah. Di sisi lain, kekuatan Xiao Yan telah meningkat satu bintang saat dia bertukar pukulan dengan Guyao saat itu. Karenanya, sepertinya tidak mudah bagi Hun Li untuk menghabisinya. Xiao Yan, kamu mungkin bisa mengalahkan Guyao, tapi kamu mungkin tidak bisa mengalahkanku. Aku pasti akan membalas dendam atas lenganku yang hilang hari ini. Kabut hitam dingin tiba-tiba melonjak dari tubuh Hun Li setelah suaranya terdengar. Banyak rantai hitam gelap ditembakkan. Mereka dengan mudah menembus udara saat mereka menembak ke arah Xiao Yan dari segala arah. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah saat semua rantai hitam pekat ini datang dari segala arah. Dia menjentikan 10 jarinya dan banyak api ungu coklat, dengan warna putih pekat bercampur, keluar. Mereka terbang melintasi langit seperti hujan api dan dengan keras bertabrakan dengan rantai hitam pekat di udara. Mereka tampak seperti kembang api cemerlang yang meledak terpisah. "Jika itu hanya serangan tingkat seperti itu, aku takut kamu harus menarik kembali kata-katamu." Xiao Yan tersenyum dan memarahinya saat dia melihat kembang api meledak. "Wij hun li gelap dan serius.
Namun, dia mengabaikan Xiao Yan. Kedua tangannya membentuk segel yang tidak biasa dengan kecepatan seperti kilat. Setelah pembentukan segel ini, seseorang bisa melihat pusaran hitam tiba-tiba muncul di dahinya. Pusaran berputar saat simbol yang tidak biasa diam-diam muncul di antara alis Hun Li. Ini adalah berkahmu untuk membuatku menggunakan tato klan untuk menghabisimu. Aura Hun Li tiba-tiba melambung dengan kemunculan tato klan yang tidak biasa ini. Kabut hitam pekat memenuhi tubuhnya. Kabut itu tampak mengeras. Lengan kanannya yang kosong bergetar dan lengan hitam gelap terulur dari lengan bajunya. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, seseorang akan menemukan bahwa lengan itu ditutupi dengan banyak wajah yang galak dan tegas. Tangan ini dibentuk dari jiwa. Hehe, apa kamu terkejut? Jenis tato klan ini adalah sesuatu yang klan Xiao Anda yang hilang tidak memiliki kualifikasi untuk memilikinya. Hun Li tertawa terbahak-bahak saat melihat ekspresi muram di wajah Xiao Yan. Anggota dari klan kuno biasanya tidak akan mempraktikkan teknik penguatan seperti api tiga misterius api langit karena tato klan mereka adalah teknik rahasia paling kuat di dunia. Meskipun teknik rahasia ini akan menghabiskannya, mereka tidak akan membahayakan tubuh mereka bahkan sedikit pun. Penderitaan serangan balik dari teknik rahasia ini tidak akan pernah terjadi. Dengan memiliki tato klan misterius, teknik rahasia lainnya yang mengandalkan darah yang melelahkan atau mutilasi diri untuk meningkatkan kekuatan tidak layak disebutkan di mata mereka. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Dia tidak menyangka tato klan ini memiliki efek seperti itu. Jika Gu Yao bisa mengaktifkan tato klannya saat melawan Xiao Yan, akan sangat sulit untuk memprediksi pemenangnya. Baiklah Xiao Yan. Selanjutnya, saya akan membiarkan Anda merasakan apa yang disebut keputusasaan sejati. Kabut hitam mengembang sementara wajah ganas yang ditutupi bekas luka menjadi lebih intens. Auranya telah mencapai puncak bintang ke-8 dari kelas Do Uzun, dan bahkan tampak samar-samar mencapai bintang ke-9. Kekuatan ini jauh melampaui Xiao Yan. Kabut hitam di sekitar tubuh Hun Li tiba-tiba meledak setelah kata-katanya terdengar. Tubuhnya menghilang dengan cara yang aneh. Bang! Saat sosok Hun Li menghilang, tinju Xiao Yan, yang ditutupi oleh api ungu, dihancurkan ke ruang di belakangnya. Benang kabut hitam menyebar dari angkasa tepat sebelum tinjunya bisa melakukan kontak, dengan mudah memblokir tinjunya. Serangan yang sangat lemah. Kabut hitam melonjak keluar. Dalam sekejap mata, itu membentuk sosok Hun Li. Matanya menatap Xiao Yan di depannya dengan jijik sebelum dia berbicara dengan suara acuh tak acuh. Skyfire 3 Mysterious Change. Perubahan pertama. Perubahan kedua. Perubahan ketiga. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam di dalam hatinya. Dia mengaktifkan perubahan misterius 3 Misterius Skyfire ke batasnya dalam sekejap. Ketika Douki dalam tubuh Xiao Yan melonjak kali ini, dia tiba-tiba merasakan perasaan gatal yang samar-samar dari antara alisnya. Perasaan semacam ini menghilang dalam sekejap, menyebabkan dia berpikir bahwa itu hanyalah ilusi sesaat. Bang! The Skyfire 3 Mysterious Change Dylan Kirken. Telapak tangannya terpelintir dan lolos seperti roti. Pada saat yang sama, tubuhnya ditarik ke belakang secara eksplosif. Ini adalah... Hun Li tertegun saat tubuh Xiao Yan ditarik ke belakang. Matanya menatap tajam ke tempat di antara alis Xiao Yan. Ketika Xiao Yan menggunakan Skyfire 3 Mysterious Change sebelumnya, dia telah melihat sekilas simbol aneh yang sebagian terlihat di dahi Xiao Yan. Berasal dari klan Hun, Hun Ya tidak menganggap simbol itu asing karena mewakili musuh terbesar klan Hun saat itu. Tato klan-klan Xiao. Sebelumnya, itu adalah tato klan dari klan Xiao? Bagaimana mungkin? Garis keturunan klan Xiao telah terbuang percuma. Bagaimana mungkin dia masih memiliki tato klan? Aku pasti salah lihat. Orang tidak bisa menyalahkan Hun Li karena bertingkah aneh. Tato klan adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh 8 klan kuno karena diaktifkan melalui kekuatan garis keturunan. Namun, garis keturunan klan Xiao saat ini telah lama terbuang percuma. Mustahil bagi mereka untuk memiliki sesuatu seperti tato klan. Siapa yang peduli aku melihatnya atau tidak? Bocah ini punya banyak trik. Aku harus membunuhnya sebelum memutuskan yang lain. Hun Ya tidak akan bisa bertahan lama. Gadis dari klan Gu itu benar-benar terlalu kuat. Mata Hun Li berkedip sebelum ekspresi ganas muncul.
Douki yang besar seperti samudra meletus dari tubuhnya. Kekuatan menakutkan itu menyebarkan kabut energi dalam radius 1000 kaki. Xiaoyan, serahkan hadapmu. Douki melonjak sementara Hunli berdiri dengan gagah di langit, tampak seperti dewa iblis. Tubuhnya bergerak, disertai sekelompok awan hitam dingin. Dia menembak ke arah Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Xiao Yan perlahan menghirup udara saat dia melihat Hunli bergegas. Kekuatan orang ini melonjak setelah meminjam kekuatan Tato Klan. Dia bahkan sedikit lebih kuat dari Guyao. Jika Xiao Yan bertarung langsung, itu akan menjadi pertempuran yang intens. Sudah waktunya untuk menguji kekuatan benda ini. Sebuah cahaya berkedip di mata Xiao Yan. Sesaat kemudian, segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah. Bang! Tanah di bawah tiba-tiba meledak saat segel tangan Xiao Yan berubah. Tanah berceceran saat cahaya keemasan segera menyatu. Banyak sosok kuning keemasan berdiri seperti patung di dalam lubang yang dalam. Mereka adalah boneka setan langit yang telah diperkuat Xiao Yan di kolam petir di alam kosong. Ki. Cahaya keemasan melonjak dan berkumpul di sosok emas pertama. Cahaya di dalam tubuh sosok pertama benar-benar ditarik. Kulit di tubuhnya berubah dari emas tua menjadi ungu misterius. Itu mungkin untuk melihat cahaya keemasan mengalir di bawah warna ungu ini. Setelah cahaya keemasan benar-benar diserap, mata wayang langit ungu tiba-tiba terbuka. Kayak mazanjela perla berputar di dalamnya. Tubuhnya berhenti dan muncul di depan Xiao Yan di udara. Mata itu acuh tak acuh saat mereka melihat awan hitam yang mengalir deras. Cahaya keemasan mengalir dengan tenang di bawah kulitnya. Setelah menyerap kekuatan 10 boneka iblis langit, kekuatan boneka iblis ini telah mencapai tingkat yang menakutkan. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.